Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik dan selamanya Dia baik. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup yang berkemenangan setiap hari. Puji Tuhan. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 51 dan kita akan belajar dari Matius 6 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puasa wajib atau sukarela? Itulah tema Rema seri 51 hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku, ada 3 ayat yang telah kita baca, dan 3 ayat itu mencatat hal-hal praktis yang harus dihindari dan semestinya dilakukan saat kita puasa. Yang harus dihindari: muka muram, di sana dicatat, muka muram, mengubah air muka, supaya semua orang tahu bahwa kita sedang puasa. Kalau boleh saya tambahkan, mager harus dihindari juga, malas gerak saat puasa. Tidur terus-terusan harus dihindari. Hal yang semestinya dilakukan: meminyaki kepala, cuci muka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar senantiasa kelihatan fresh. Orang tidak perlu tahu bahwa kita sedang puasa. Biar Bapa saja yang tahu. Haleluya. Puasa wajib atau sukarela? Mari kita masuk dalam tema ini. Esensi puasa adalah berpantang atau menahan diri dari. Jadi bukan saja berarti sempit menahan diri dari makan dan minum saja. Saudaraku, Alkitab memang, perhatikan ini, Alkitab memang tidak mengajarkan bahwa puasa merupakan kewajiban ataupun keharusan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa puasa merupakan disiplin rohani yang baik dan menguntungkan bagi kesehatan kerohanian orang percaya. Tokoh-tokoh seperti Musa, Daniel, Esther, bahkan Yesus, dan tentunya masih banyak tokoh-tokoh lainnya melakukan disiplin rohani puasa. Yesus melakukan puasa sebelum masuk kepada pelayanannya. Dalam puasanya, Yesus merendahkan diri di depan Bapa, menyangkal dirinya, menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Saudaraku, kenapa puasa sangat baik dan menguntungkan bagi kita? Pertama, dalam puasa kita belajar disiplin merendahkan diri, disiplin menyangkal diri, disiplin mematikan kedagingan, dan disiplin menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kedua, memberi ruang seluas-luasnya kepada Bapa, melakukan kehendaknya di dalam kita dan melalui kita. Keuntungan ketiga, kenyataan ada sisi lemah dalam diri kita yang tidak
bisa kita atasi sendiri. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Itulah pentingnya kita berpuasa. Jadi bagi kita, puasa tidak masuk dalam ranah kewajiban atau bahkan kerelaan, tetapi merupakan tindakan disiplin rohani yang sangat baik dan menguntungkan untuk kita bagi pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Jadi, berpuasa itu adalah tindakan disiplin rohani yang sangat baik bagi pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani kita. Kita menyangkal diri, kita semakin mengerti kehendak Bapa untuk hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami melakukan disiplin-disiplin rohani yang Alkitab, yang firman-Mu ajarkan. Dan dalam hal ini kami belajar tentang puasa. Tuhan Yesus tolong agar kami bisa melakukan disiplin rohani ini, yaitu berpuasa, di mana kami bisa menyangkal diri kami, merendahkan diri kami, dan mematikan kedagingan kami, dan memberi ruang seluas-luasnya bagi Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui kami dan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini aku berdoa bagi saudaraku dimanapun berada yang sakit. Aku berdoa berseru dalam nama Yesus. Engkau yang sakit dijamah dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberi kemenangan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, sampai bertemu minggu depan di hari Senin sampai Jumat, tetap di program Rema. Haleluya. Amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.